Pernahkah Anda bertanya-tanya, kenapa sebuah tragedi nasional bisa bikin suatu masyarakat bersatu padu? Kayak mereka saling merangkul, bangkit bareng-bareng. Ya, solidaritas peluh. Betul. Tapi di sisi lain, ada tragedi yang kelihatannya mirip, justru memecah belah mereka selamanya. Maksud saya, yang satu jadi momen persaudaraan yang kuat, tapi yang satunya lagi malah menggali jurang kebencian yang kayaknya nggak akan pernah sembuh. Dan itu fenomena yang sangat nyata di sekitar kita. Makanya, di eksplorasi mendalam kita kali ini, kita akan membedah tuntas bagaimana sebenarnya suatu masyarakat memproses tragedi. Dan dari puing-puing kejadian itu, bagaimana mereka membentuk identitas kolektif mereka. Topik yang cukup berat, tapi sangat relevan. Sejarah ya, tapi membongkar habis mekanisme di balik layar dari bagaimana ingatan kolektif kita itu sebenarnya dirancang. Nah, sebelum kita melompat lebih jauh ke contoh-contoh sejarahnya, ada satu konsep dasar dari Eiermann yang harus kita luruskan dulu sejak awal. Silahkan. Kalau Anda mendengar kata trauma, bayangan pertama yang mungkin muncul di kepala Anda adalah trauma psikologis individu. Kayak luka mental seseorang setelah kecelakaan mobil gitu ya? Tepat, atau kejadian buruk di masa kecil. Tapi itu sama sekali bukan fokus kita hari ini. Kita akan membedah apa yang disebut Eiermann sebagai trauma kultural. Inti dari pemikiran dia di buku ini adalah trauma kultural itu dibuat, bukan dilahirkan. Sebentar. Dibuat bukan dilahirkan. Ya. Maksudnya, kalau ada sebuah tragedi massal yang mengerikan, bukankah itu secara otomatis menjadi trauma bagi negara tersebut? Bukankah rasa sakitnya itu sesuatu yang natural? Itu dia jebakannya. Dan itu anggapan yang sangat wajar. Tapi secara sosiologis, tidak ada sebuah peristiwa, seburuk atau seberdarah apapun itu, yang dengan sendirinya otomatis menjadi trauma budaya. Menarik. Peristiwa itu nyata, korban jiwanya nyata. Tapi status sebagai trauma kultural baru muncul ketika peristiwa tersebut mulai diberi makna. Ia harus dinarasikan, dikemas, dan disebalkan ke tengah masyarakat oleh pihak-pihak tertentu. Sampai masyarakat luas menerimanya sebagai ancaman langsung terhadap identitas mereka, kan? Tepat sekali. Jadi, rasa sakit fisik dan duka itu instan. Tapi trauma kultural adalah sebuah proyek sosial yang dibangun perlahan-lahan. Oke, mari kita urai perlahan hal ini. Karena ini mengubah cara pandang kita sepenuhnya ya. Sesuatu yang terasa sangat natural, ternyata adalah hasil dari sebuah konstruksi. Sebuah narasi yang sengaja dirajut. Dan jujur saja, cerita tentang bagaimana teori ini bermula, sama dramatisnya dengan teori itu sendiri. Coba bayangkan situasi ini untuk Anda yang sedang mendengarkan. Kita berada di Universitas Stanford. Tempat yang sangat bergengsi. Ya, sekitar tahun 1999 atau 2000. Ada sebuah program persekutuan akademis. Sekelompok sosiolog papan atas dunia, akademisi serius yang biasanya ngomong dengan nada datar, berkumpul di sana. Mereka dijadwalkan membahas hal-hal konseptual dengan tenang. Tapi kenyataannya? Kenyataannya ruangan itu meledak. Terjadi pertengkaran emosional yang luar biasa hebat. Bahkan kabarnya nyaris berujung pada adu fisik. Antara sosiolog? Betul. Antara dua ilmuwan terkemuka, yang satu sosiolog Jerman bernama Bernhard Giesen, dan satu lagi sosiolog Polandia, Piotr Stomka. Iya, itu momen yang sangat legendaris di kalangan sosiolog. Pemicunya sebenarnya berawal dari sebuah usulan teoritis yang sangat sederhana dari Giesen. Apa yang dia usulkan? Dia mengusulkan bahwa penderitaan para pengungsi Jerman yang terusir dari wilayah timur pasca Perang Dunia Kedua itu seharusnya bisa dikategorikan sebagai trauma kolektif. Dia merasa penderitaan mereka secara sosiologis setara dengan penderitaan rakyat Polandia selama perang. Wah! Dan mendengar hal itu, Stomka langsung meledak. Bagi dia, menyamakan penderitaan bangsanya yang dijajah dengan bangsa yang menjajah mereka adalah sebuah penghinaan mutlak. Dan Anda bisa mengerti kenapa Stomka marah besar, kan? Sangat bisa dimengerti. Secara manusiawi, itu menyentuh luka sejarah yang sangat dalam. Tapi apa yang bikin Eiermann dan rekan-rekannya di ruangan itu menyadari sesuatu yang lebih besar dari sekedar pertengkaran akademis ini? Momen meledaknya emosi dari ilmuwan yang biasanya sangat objektif ini, itu justru menjadi semacam pencerahan. Momen aha bagi pembentukan teori trauma kultural itu sendiri. Karena mereka melihatnya secara langsung. Betul, secara real time. Itu membuktikan bahwa trauma sangat bergantung pada siapa yang menceritakannya dan siapa yang berhak mengklaimnya. Peristiwa traumatis menciptakan apa yang disebut para sosiolog sebagai luka pada tatanan sosial. Sesuatu yang merobek realitas mereka. Ya, dan luka ini menuntut penjelasan. Siapa korbannya? Siapa pelakunya?
Kenapa ini terjadi pada kita? Perdebatan di Stanford itu memperlihatkan bahwa klaim atas trauma pada dasarnya adalah klaim atas identitas. Klaim atas siapa kita sebenarnya? Tepat. Ketika narasi identitas suatu kelompok diusik atau disamakan dengan kelompok lain, pertahanan emosional yang luar biasa kuat akan langsung bangkit, bahkan di antara para profesor sekalipun. Masuk akal sekali. Dan bicara tentang bagaimana narasi masa lalu membentuk identitas hari ini, buku ini membawa kita ke sebuah studi kasus yang sangat mendalam tentang memori kolektif perbudakan di Amerika Serikat. Ini contoh yang sangat kuat. Ehrman membahas bagaimana ingatan tentang perbudakan berubah menjadi semacam adegan primordial. Sebelum saya lanjut, bisa jelaskan sedikit maksud adegan primordial di sini? Tentu. Adegan primordial adalah sebuah titik nol, sebuah momen asal-usul yang dianggap sakral oleh suatu kelompok. Momen di mana mereka merasa disinilah identitas kita yang sebenarnya lahir. Semacam mitos penciptaan gitu ya? Benar. Bagi komunitas Afrika Amerika, perbudakan bukanlah sekedar fakta sejarah di masa lalu. Ia adalah lensa utama untuk memahami tempat mereka di dunia saat ini. Apalagi setelah era rekonstruksi pasca Perang Saudara gagal ya? Tepat sekali. Ketika perbudakan dihapuskan, ada janji tentang kesetaraan. Namun ketika janji itu gagal dan digantikan oleh hukum segregasi Jim Crow yang brutal, komunitas ini dihadapkan pada krisis identitas masif. Mereka harus merumuskan ulang siapa mereka. Dengan menengok kembali ke adegan primordial perbudakan tadi? Iya, dan disinilah Ehrman menunjukkan kompleksitas respons manusia. Dari satu luka sejarah yang persis sama, muncul dua narasi utama yang saling bertolak belakang. Selalu ada berbagai perspektif. Ya. Narasi pertama yang dibahas adalah narasi progresif, diwakili oleh Zora Neale Hurston, seorang antropolog dan penulis dari era Harlem Renaissance. Hurston punya cara pandang yang pragmatis. Dia melihat perbudakan, ya meskipun brutal, sebagai sebuah harga yang sudah lunas dibayar di masa lalu. Dia melihatnya sebagai semacam tiket masuk ya? Betul, tiket masuk yang sangat mahal ke dalam peradaban modern Barat. Fokus dari narasi progresif ini adalah asimilasi, kemajuan, terus bergerak maju tanpa meratapi masa lalu terus-menerus. Hurston menolak mendefinisikan dirinya semata-mata lewat lensa korban. Dia bahkan punya kutipan yang tajam banget. Dia bilang, perbudakan sudah berlalu 60 tahun, operasinya sukses dan pasiennya sehat. Kutipan yang sangat provokatif di masanya. Dia seolah ingin memotong beban sejarah itu. Tapi kemudian, Ehrman menyajikan kutub yang berlawanan. Narasi penebusan. Ini sangat lekat dengan tokoh revolusioner seperti Marcus Garvey dan kemudian Malcolm X. Dan bagi mereka, pendekatan pragmatis ala Hurston itu sama sekali tidak bisa diterima. Nggak masuk akal buat mereka. Ya, penderitaan ratusan tahun leluhur mereka tidak boleh direduksi jadi sekedar biaya masuk ke masyarakat kulit putih yang menindas mereka. Narasi penebusan ini menolak integrasi. Mereka menyerukan kebanggaan radikal kan? Kembali ke akar Afrika. Betul. Menolak budaya yang menindas, menuntut penebusan atas kesalahan sejarah, dan membangun identitas yang terpisah dan mandiri. Ini bikin kita berpikir keras, cara kita atau masyarakat kita menceritakan kembali luka masa lalu itu benar-benar jadi peta jalan buat masa depan. Luka perbudakan yang sama menghasilkan dua jalan identitas yang beda jauh. Itulah mengapa sejarah tidak pernah hanya tentang masa lalu. Ia selalu tentang masa kini. Cara Anda membingkai masa lalu akan mendikte kemana Anda melangkah besok. Luar biasa. Nah, kalau tadi kita bicara trauma historis yang panjang, Ehrman juga ngajak kita melihat masyarakat merespon tragedi yang terjadi dalam sekejap mata. Seperti pembunuhan tokoh politik. Ini masuk ke perbandingan yang sangat kontras. Ya, antara Swedia dan Belanda. Dua negara yang biasanya kita anggap sama-sama tenang. Perbandingan ini sangat elegan untuk membuktikan teori bahwa trauma itu dibuat. Kita lihat Swedia dulu. Mereka mengalami dua pembunuhan politik tingkat tinggi. Olof Palme di tahun 1986 dan Anna Lindh di 2003 ya? Betul. Secara objektif, kehilangan dua pemimpin dengan cara dibunuh seharusnya menghancurkan rasa aman negara. Tapi secara mengejutkan, itu tidak berevolusi menjadi trauma kultural yang memecah belah tatanan masyarakat Swedia. Kenapa bisa gitu? Warganya kan pasti panik. Mereka berduka tentu saja, tapi ada faktor kunci. Pertama, jarak waktunya jauh, 17 tahun. Kedua, otoritas negara dan media di sana bertindak sangat tenang dan terukur. Mereka nggak manasin suasana. Sama sekali tidak.
Media secara sadar membingkai ini murni sebagai momen duka nasional, bukan runtuhnya peradaban. Bahkan saat Annalyn dibunuh, media mengaitkannya dengan peringatan 9/11 di Amerika semata-mata sebagai simbol duka universal. Untuk solidaritas, bukan nebar kepanikan soal terorisme. Tepat. Tapi pas kita menyeberang ke Belanda, ceritanya berubah 180 derajat. Di sana, pembunuhan Pim Fortuyn terjadi tahun 2002, disusul Theo van Gogh di 2004. Jaraknya cuma 2 tahun. Dan Belanda langsung meledak. Negara itu jadi contoh klasik di mana pembunuhan politik aktif berevolusi jadi trauma kultural yang memecah belah. Identitas nasional mereka dipertanyakan ulang secara agresif. Perbedaan nasib ini terletak pada aktor pembuat maknanya. Media dan elit politik di Belanda melihat peluang dalam tragedi itu untuk merumuskan ulang identitas Belanda terkait imigrasi dan multikulturalisme. Nah, detail dari Eiermann soal peran media di Belanda ini bikin merinding. Coba bayangkan Anda warga Belanda. Anda ambil koran terbesar di sana, The Telegraph. Dan di halaman depannya tercetak kata dibantai. Dengan huruf kapital besar. Ya, bersanding dengan foto pisau menancap di dada Theo van Gogh. Itu visualisasi trauma yang sangat agresif. Dan media sayap kanan di sana juga secara provokatif menghitung jarak hari antara dua pembunuhan itu. Jaraknya persis 911 hari. Angka yang sangat simbolis. Mereka langsung menghubungkan kejadian di Belanda dengan tragedi 9/11 di Amerika. Pesannya jelas, ini adalah 9/11 kita. Terorisme ada di halaman belakang kita. Di titik ini, rasanya penting untuk kita sampaikan satu hal kepada Anda yang mendengarkan. Ya, silakan. Saat membahas konten yang syarat muatan politik ini, baik itu manuver sayap kanan di Belanda atau perdebatan ekstremis lainnya, kami di sini sama sekali tidak memihak. Betul sekali. Kami tidak mendukung sudut pandang sayap politik manapun yang ada di buku ini. Kami murni melaporkan secara netral bagaimana Eiermann menjabarkan sejarah penyebaran ide-ide tersebut. Analisis sosiologis tentang bagaimana media menekan tombol panik kultural. Ya, proyek pembangunan trauma. Dan ketika narasi ketakutan itu dikonsumsi setiap hari, luka pada tatanan sosial tadi jadi makin lebar. Sangat sulit disembuhkan. Oke. Dari Eropa, kita terbang ke Amerika Serikat. Ke balai kota San Francisco tahun 1978. Disinilah hal ini menjadi sangat menarik. Suasana politik di sana lagi tegang-tegangnya. Sangat terpolarisasi. Dan White, seorang mantan petugas pemadam kebakaran dari faksi konservatif, masuk lewat jendela ruang bawah tanah bawa pistol. Dia menembak wali kota George Moscone. Lalu dia isi ulang pelurunya dan menembak supervisor Harvey Milk, politisi pria gay terbuka pertama di Amerika. Keduanya dibunuh di hari yang sama oleh orang yang sama. Ini kejahatan politik yang sangat jelas. Tapi apa yang terjadi di persidangan justru mengubah narasi sejarah. Pengacara Dan White pakai strategi pembelaan Twinkie defense. Yah, manuver hukum yang sangat absurd. Maksud saya, pengacaranya bilang kliennya membunuh karena makan terlalu banyak junk food bergula, dan itu berhasil. Secara teknis, psikiaternya berargumen diet gula tinggi itu memperparah depresi. White menurunkan kapasitas mentalnya. Esensinya memang absurd, tapi strategi ini sukses mengubah narasi. Dari kejahatan politik jadi Kisah melankolis tentang pria biasa yang hilang kendali akibat tekanan hidup. White terhindar dari tuduhan pembunuhan tingkat 1, dia cuma dihukum ringan. Dan komunitas gay meledak marah. Terjadilah White Night Riots. Tapi pertanyaan sosiologis dari Eiermann yang tajam adalah ini. Kenapa hari ini Harvey Milk jadi ikon global, dibuatkan film Hollywood jadi semacam martir suci? Saint Harvey. Ya, sementara Moscone, sang wali kota yang jabatannya lebih tinggi dan dibunuh bersamaan, perlahan dilupakan dunia? Jawabannya ada pada konsep kelompok pembawa atau carrier groups. Sebuah narasi butuh kaki untuk melangkah. Butuh yang menyebarkan ya? Betul. Komunitas gay bertindak sebagai carrier group yang militan dan terorganisir. Mereka punya kepentingan identitas yang dipertaruhkan dari kematian Milk. Selama puluhan tahun, mereka aktif bikin dokumenter, kampanye peringatan, merajut narasi pahlawan. Jadi, ini ibarat operasi humas jangka panjang buat sebuah warisan sejarah. Tepat. Tragedi tidak bertahan dengan sendirinya. Harus dirawat oleh kelompok yang merasa terwakili. Moscone didukung koalisi luas, tapi dia tidak punya carrier group berbasis identitas spesifik yang militan untuk terus menyalakan lilinnya. Kenyataannya keras juga ya.
Yang punya tim narasi paling persisten, dialah yang diingat. Memang begitu cara memori kolektif bekerja. Nah, ini membawa kita ke bagian buku yang sangat meta. Ehrman memutar mikroskopnya untuk melihat para pembuat teori itu sendiri, para intelektual. Mulai dari sosiolog Zygmunt Bauman yang dibayangi Holocaust, sampai Sigmund Freud yang melarikan diri dari invasi Nazi saat menulis buku terakhirnya. Yang paling menonjol di sini adalah tokoh-tokoh mazhab Frankfurt, khususnya Max Horkheimer dan Theodor Adorno. Intelektual Yahudi Jerman yang melarikan diri ke Amerika itu ya? Iya, pengalaman pelarian mereka, trauma melihat peradaban Eropa runtuh ke dalam fasisme, itu mewarnai karya agung mereka, Dialectic of Enlightenment. Saya ingat kutipan Adorno yang terkenal dan kelam banget. Menulis puisi setelah Auschwitz adalah tindakan barbar. Kalimat itu merangkum trauma kolektif mereka. Mereka melihat teknologi modern justru dipakai untuk membangun kamp pemusnahan massal. Trauma ini bikin mereka skeptis terhadap hiburan massal. Dari situlah lahir kritik mereka tentang industri budaya. Industri budaya ini kayak Hollywood dan musik pop. Pada dasarnya begitu, Adorno melihatnya bukan sebagai hiburan murni, tapi mesin raksasa yang memproduksi hiburan dangkal agar masyarakat tetap patuh dan terdistraksi. Trauma pengasingan mereka jadi lensa tajam untuk mendiagnosis masyarakat modern. Tapi peran intelektual zaman sekarang udah bergeser jauh ya. Dulu mungkin akademisi berjas rapi yang nulis buku tebal. Sekarang peran mengarahkan opini udah beralih ke intelektual media. Perubahan yang radikal. Intelektual media ini adalah pembawa acara televisi yang meledak-ledak, pundit politik, influencer di internet. Mereka punya audiens jutaan. Dan retorikanya penuh emosi, bukan bahasa akademis. Merekalah carrier groups paling efektif saat ini, mengemas narasi trauma setiap hari. Bicara soal siapa yang mengontrol narasi, kita harus masuk ke satu bagian penting terakhir, kekuatan kebungkaman. Tragedi pembantaian Katyn. Tahun 1940, sekitar 14.500 perwira dan elit Polandia dieksekusi massal oleh polisi rahasia Soviet. Upaya sistematis memenggal kepemimpinan bangsa Polandia. Dan Soviet menyalahkan Jerman atas kejadian itu. Yang bikin marah itu respons internasionalnya. Negara sekutu kayak Amerika dan Inggris tahu fakta sebenarnya, tapi milih bungkam demi aliansi perang dengan Stalin. Demi geopolitik, kebenaran dikorbankan. Keluarga korban dipaksa bungkam puluhan tahun. Kasus Katyn ini membuktikan bahwa trauma bisa ditahan oleh kebungkaman institusional. Tapi ia tidak mati. Masuk ke fase latensi. Menunggu waktu untuk meredak. Ya, di akhir tahun 70-an, slogan Avenge Katyn bangkit jadi simbol perlawanan gerakan solidaritas Polandia. Dan sejarah menulis puisinya yang kelam di tahun 2010. Pesawat Presiden Polandia, Lech Kaczynski, jatuh persis di dekat hutan Katyn saat mau menghadiri upacara peringatan 70 tahun pembantaian itu. Sejarah merobek lagi luka primordial bangsa itu di koordinat yang sama. Dan peristiwa jatuhnya pesawat itu langsung diserap ke dalam matriks trauma Katyn. Begitu sebuah peristiwa jadi pusat trauma kultural, ia jadi magnet sejarah. Kejadian baru ditarik lewat lensa luka lama. Oke, kita udah bahas banyak hal berat. Dari sosiolog yang berantem, perbudakan, pembunuhan politik, pembelaan Tuingki, sampai kuburan massal. Pertanyaannya untuk Anda. Apa arti semua ini bagi Anda? Penerapan praktisnya ya. Betul. Besok pagi, saat Anda baca berita yang bikin amarah mendidih, Anda harus sadar ada proses penarikan simpati yang sedang dirancang. Makna dari kejadian itu sedang dirajut oleh kelompok tertentu untuk menarik Anda ke narasi mereka. Kesadaran ini adalah perisai intelektual Anda. Dan sebagai penutup, mari kita renungkan satu hal. Buku ini membahas bagaimana trauma dibangun lewat koran atau persidangan, yang butuh waktu bulanan atau tahunan. Ada jeda waktu alami. Tapi sekarang kita punya siklus berita 24 jam. Tepat. Algoritma media sosial mendistribusikan kemarahan dalam hitungan mikrodetik. Apakah kita masih punya ruang atau jeda untuk benar-benar memahami dan menyembuhkan trauma kita? Wah, pertanyaan yang tajam. Ataukah kita kini terjebak dalam pabrik trauma tanpa henti, di mana setiap kejadian dikemas instan untuk menciptakan perpecahan permanen sebelum kita sadar apa yang terjadi? Pabrik trauma tanpa henti. Ruang untuk bernapas menyusut digantikan kewajiban untuk langsung marah. Kami tinggalkan Anda dengan pemikiran tersebut.
Besok, saat melihat berita emosional, gunakan kacamata trauma kultural ini. Perhatikan baik-baik siapa yang sedang mencoba menulis naskah tentang identitas Anda.